Halo Indonesia, halo generasi bangsa. Bertemu lagi di channel kita. Kali ini kita berbicara tentang sesuatu yang substansi terkait negara kita dari sisi industri dan perdagangan. Kali ini saya ada bersama dengan seorang, ya saat ini cendekiawan juga ya, cendekiawan. Nah, beliau sekarang hati terkait dengan kebijakan industri dan perdagangan dan sangat berpengalaman. Dimulai dari latar belakang pendidikan beliau adalah Teknik Industri ITB angkatan 1972. Pasca kuliah, beliau berkecimpung lebih kurang 30 tahun lebih di Departemen Perindustrian, yang pada saat perjalanan juga sempat bercampur dengan Departemen Perdagangan dan menjadi DPR Indak. Itulah dia, Abang Da Lintong Manurung, insinyur Bang ya? Katanya seperti itu. Oke. Nah, satu yang kita bahas beliau menciptakan ya, membuat buku ini, Strategi dan Kebijakan Industri dan Perdagangan Menyongsong Tahun 2045. Dicetak oleh Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan. Beliau sendiri ketua umumnya. Nah, ada apa dengan buku ini dan bagaimana kiprah kisah beliau di dunia industri dan perdagangan di Republik ini? Kita explore, ya, kita explore. Dan nanti kalaupun misalnya buku ini Anda bisa dapatkan juga di toko-toko buku terdekat di kota Anda ya. Baik, sebelum masuk ke inti, saya mau nanya nih ke Bang Lintong. Ini menyongsong tahun 2045 secara singkat. Ada apa sih tahun 2045 maksudnya menjadi judul? Silakan Bang. Baik, saya buka dulu. Oke. Masker saya. Ya. Ya, terima kasih saudaraku Indra yang cerdas dan baik hatinya sudah memberikan waktunya kesempatan untuk bercakap-cakap dengan kita pada siang hari yang berbahagia ini. Ya, saya juga cukup gembira karena ada kesempatan untuk membahas beberapa hal yang merupakan kerinduan kita sebagai anak bangsa, supaya negeri ini menjadi negeri yang berdaulat, kuat, dan sejahtera, menyongsong masa depan yang penuh berkelimpahan. Tadi ada pertanyaan dari saudara kami Indra, kenapa bicara menyongsong tahun 2045? Iya, dapat ya. Tapi sebelumnya saya kira supaya nanti pengertiannya lengkap, kita bahas mulai dari judul bukunya aja. Oke, boleh. Jadi judul bukunya ini yang kita susun kira-kira hampir setahun ini, setahun lebih lah. Judulnya Strategi dan Kebijakan Industri dan Perdagangan Menyongsong Tahun 2045. Jadi sesuai dengan strategi dan kebijakan ini dari aspek etimologi dan terminologi kalimat yang tertulis. Tentu kita bicara mengenai masalah strategi, kita bicara masalah kebijakan, kita bicara mengenai industri dan perdagangan, dan kita bicara mengenai tahun 2045. Kita bicara strategi ini berarti dalam buku ini kita bicara mengenai masalah penyusunan, bagaimana kita mencapai tujuan daripada organisasi, dalam hal ini Indonesia, supaya itu bisa tercapai, dan bagaimana gambaran daripada tujuan yang akan kita capai melalui strategi ini. Jadi ada upaya, ada langkah-langkah. Sedangkan kalau kita bicara mengenai kebijakan, itu berbicara mengenai langkah-langkah, peraturan, regulasi, dan apa saja yang bisa kita laksanakan dalam rangka pencapaian untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan industri dan perdagangan ini adalah bidang usaha yang memberikan kontribusi yang paling besar dan merupakan backbone, tulang punggung dari perekonomian nasional kita. Karena memang kalau kita lihat daripada komposisi sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap perekonomian nasional kita ini adalah
industri dan perdagangan. Oke, itu banyak ya Bang. Di sini ada pangan, ada energi, ada air, semua banyak. Ya. Tapi memang khusus mengenai buku kita batasi kalau industri yang kita bahas di sini kita korekan sebagai industri manufaktur. Manufaktur. Jadi memang kita berbeda. Negeri kita ini kalau kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun meningkat. Kontribusi sektor industri dan perdagangan ini semakin besar, memberikan kontribusi kepada sektor perekonomian kita. Nah, mengenai tahun 2045, kenapa kita batasi atau kita adakan pembatasan mengenai tahun? Karena memang pada tahun 2045 kita sudah mencapai 100 tahun Indonesia merdeka. Oh, oke. Dan ini merupakan tahun yang kita sebut dengan tahun emas Indonesia. Iya. Tahun emas ya. Ulang tahun emas Indonesia. Inilah yang merupakan latar belakang daripada penyusunan daripada buku kita. Dan memang pemerintah juga menarasikan ya tahun 2045 itu kita menjadi negara maju. Ya, ada narasi itu seperti ya yang juga pemerintah sampaikan angka 2045 ini mungkin dalam rangka memang karena usianya 100 tahun mempersiapkan diri juga dari sisi SDM ya. Apalagi pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini kan di periode kedua kan dia fokus kepada peningkatan menuju Indonesia Maju itu peningkatan penguatan sumber daya manusia gitu Bang ya. Ya, jadi intinya tahun 2045 ini adalah tahun yang penuh harapan bagi kita. Walaupun sebagian orang ada yang pesimis. Apalagi pandemi sekarang masuk nih satu tahun ini. Pandemi. Dan bahkan ada kelompok anak bangsa yang menyatakan negeri ini tidak sukses gitu, akan hancur. Tahun 2000 sekian ada politik-politik menyatakan demikian. Tapi kami sebagai anak bangsa yang optimis dan percaya bahwa negeri ini tahun 2045 akan mencapai kesuksesan apabila kita dapat mengelola itu tadi. Sumber daya manusia, sumber daya alam, dan seluruh potensi yang kita miliki kita kembangkan secara baik. Maka tahun 2045 kita akan mencapai posisi di mana negeri kita sudah masuk zona ekonomi maju berpenghasilan tinggi. Sejajar dengan negara-negara lain seperti Amerika, Jepang, Korea, Cina, dan sebagainya. Tahun 2045 itu ya ke sana ya. Itu memungkinkan benar itu. Memungkinkan. Itu bukan satu mustahil. Dan saat ini sebenarnya kalau kita lihat dari kontribusi kita, PDB kita kan sudah $1 triliun. Ya kan? Sudah masuk 10 besar untuk negara maju. Ini bukan suatu mustahil. Dan dari hasil kajian peneliti-peneliti dari negara-negara maju juga menyatakan bahwa kita ini merupakan negara yang punya harapan yang besar. Cuman bagaimana kita mencapai itu kan bukan hanya berangan-angan. Harus ada upaya, ada strategi, dan ada tekad ya dari seluruh kelompok anak bangsa supaya kita memang bisa menggapai dan mendapatkan tujuan dan sasaran tersebut. Bang, ini bicara tentang industri dan perdagangan nih Bang. Yang menjadi kekuatan Indonesia ini ya apa ini Bang supaya menuju ke 2045 tadi core bisnis apa sehingga akan lebih memuluskan rencana tadi kita Indonesia negara maju ke tahun di 2045. Ya, jadi intinya sebenarnya kan begini. Kita harus menyadari bahwa kita ini memiliki keterbatasan dalam pengadaan sumber daya dan dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Jadi tidak mungkin semua sektor kita kembangkan, sektor industri. Kita harus memilih. Nah, artinya potensi-potensi kelompok industri mana yang mempunyai kesempatan paling besar, yang paling mudah kita kembangkan, yang sudah tersedia sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, teknologi dan sebagainya. Pasar sudah tersedia, dan bagaimana kita mengelolanya, ya tidak semua industri itu bisa kita
kembangkan. Kita harus memilih. Memilih ya. Kayak contoh ini yang lebih Pak, kayak kelapa sawit ya. Ya. Masuk ya kategori yang cemerlang potensial gitu ya. Ya, kalau kita lihat dari kemampuan ya, kemampuan sumber daya alam yang kita miliki saat ini, ya tentu sektor yang paling mudah untuk dikembangkan, dan kita sudah memiliki kemampuan di dalam pengelolaan maupun sumber daya pendaya gunaannya ya. Itu ya sektor agrobisnis ya. yang itu yang utama ya. Iya. Karena kita dikaruniai oleh Tuhan alam yang subur, kita bisa bekerja 365 hari setahun. Iya. 24 jam per hari. Ya. Coba kita bandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami 4 musim. Iya. Mereka hanya bisa bekerja sekian. Kita setiap hari. Dan kita ini memiliki matahari yang cukup besar yang menyediakan energi yang dikelola itu menjadi bermacam-macam sumber daya, bermacam-macam komoditi. Ini sebetulnya kalau dikelola secara baik, ini luar biasa. Tidak mustahil kita nanti akan menjadi satu-satunya negara, mungkin negara yang bukan satu-satunya, paling besar di dunia yang bisa memberikan kontribusi industri maupun sumber daya pangan yang paling besar di dunia. Berarti ini kalau di buku ini itu menegaskan ya, kelak industri pangan, energi dan air ya, karena itu kelak yang ke depan yang menjadi semacam kebutuhan kali atau semacam apa? Bukan, kalau itu energi, air, pangan. Sama pangan ini bukan ya, di samping kita memiliki sumber daya itu sebetulnya ini yang merupakan keprihatinan kita di masa depan. Oh ya. Karena dunia ke depan ini akan mengalami kekurangan energi karena energi fosil akan semakin hilang, mungkin tahun 2050 energi fosil mungkin sudah nggak ada lagi di Indonesia. Iya, kayak mobil juga udah diplot akan pakai nanti baterai ya, listrik gitu ya. Iya, air juga karena kebutuhan air semakin meningkat. Ya, baik itu karena pertumbuhan industri, keperluan air untuk manusia, keperluan air untuk ini. Maka nanti air itu juga akan merupakan barang yang langka, yang mahal. Maka kita harus mengelola itu dengan bijak supaya kita nanti jangan terbuang. Jadi energi, pangan dan air ini kita harus bijak untuk mengelolanya. Sekarang aja udah terasa nih Bang. Iya. Apalagi di perkotaan air itu kan pasti air. Iya. Itu air mineral sekarang. Iya. Dan memang semakin mahal. Kalau kita lihat sekarang harga air 1 liter dengan harga bensin 1 liter mungkin harganya udah hampir sama. Iya. Ya, Pertalite itu 6.000-an sekian, itu 5.000 ya. Iya. Jadi itu karena nanti air ini akan merupakan komoditas yang langka. Itu harus dikelola secara bijaksana. Oh, itu kembali ke peranan negara ya. Bagaimana meregulasi supaya itu dalam rangka pencapaian ekonomi kita supaya nanti tahun 2045 kita sejahtera, maju. Di samping kita bisa mengelola sumber daya dan sumber daya alam yang ini tadi, kita juga harus hati-hati mengelola yang 3 ini supaya ini juga tersedia dengan cukup, tersedia dengan banyak di negeri kita. Jangan dibuang, jangan dipergunakan, dan jangan disia-siakan gitu. Itu harus bijak. Jadi ini dikelola dengan bijak, tapi kita juga harus mengelola sumber daya yang kita miliki ini dengan bijak. Ini salah satu syarat dasar. Oh, itu satu syarat dasar. Syarat dasar untuk pencapaian. Nanti di samping itu, bagaimana strateginya? Itu ada lagi strategi pemilihan tadi komoditas apa yang kita pilih. Karena kalau berdasarkan analisis dari Kementerian Perindustrian, industri andalan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian itu hanya 5. Apa ya kalau boleh tahu? Apa aja yang 5 ini? Yang 5 itu kalau saya yang pertama itu agro tadi. Agrobisnis. Nah, yang kedua industri kimia. Elektronik memang dimasukkan, biarpun memang kan bukan industri ini bukan basis yang berbasis Indonesia. Otomotif masuk dan industri logam. Jadi ada 5. Tapi kalau di komoditas kita ini ada 7. Kita masukkan juga industri kecil. Nah, nanti di bukunya nanti ada dilihat itu agak berbeda. Karena pendekatan dari
perindustrian, mereka juga melihat kemampuan ekspor dan kemampuan produksi dari kelima sektor tadi itu sangat dominan. Nah itu kembali ke situ tadi ya. Ini berarti kita masuk ke perdagangan lah ini, ekspor dan impor ini gitu loh. Nah produk-produk yang membanjirin di masyarakat itu kan banyakan itu kan barang-barang impor itu Bang ya. Kenapa ya? Kita sudah sekian lama merdeka, kok masih pakai barang itu? Misalnya contoh lah, kayak handphone itu kan udah menjadi kebutuhan setiap orang saat ini. Handphone kenapa sampai saat ini kita belum punya handphone produksi sendiri gitu? Apa? Karena memang kita belum mampu atau karena apa? Mungkin Abang pasti bisa jelaskan karena Abang kan paham. Baik, jadi untuk khusus handphone ya, handphone itu merupakan komoditas yang merupakan dari bagian industri elektronika. Jadi dia dikelompokkan dengan nama industri teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Ini memang agak spesifik. Karena dulu tahun kira-kira 20 tahun yang lalu kita ikut menandatangani namanya technical agreement, di mana industri handphone untuk beberapa negara anggota ini diberikan kemudahan. Karena kita butuh, karena untuk mengadaptasi teknologi pada saat itu ya, kita butuh alat-alat yang memang bisa dipergunakan untuk meningkatkan literasi, pendidikan, informasi yang cepat. Kita membutuhkan barang ini supaya mudah dan murah di dalam negeri, biarpun kita belum produksi. Jadi waktu itu kita berikan fasilitas biaya masuk nol, kemudahan-kemudahan dan sebagainya, sehingga ya impornya dipermudah lah, semuanya mudah. Tetapi dalam proses perkembangan selanjutnya, tentu kita rindu juga ya. Bahwa masa kita terus-terusan impor. Tentu kita harapkan juga industri dalam negeri ini bertumbuh. Nah, cuman perlu diketahui, memang industri teknologi informasi dan komunikasi ini memang agak spesifik. High-tech deh. High-tech dan teknologi ini hanya dikuasai oleh segelintir negara. Jadi berbasis misalnya di US, dan itu kalau kita lihat dari softwarenya basisnya kan di Silicon Valley. Nah, kalau di Asia mereka merupakan subkontraknya India. Nah, kalau handphone ini ada basis yang berkembang khusus untuk produk-produk handsetnya itu, misalnya Samsung ya, dari Korea. Dan ini memang unik. Produk ini cepat berkembang, teknologinya cepat berkembang, ya, dan membutuhkan skala yang besar, skala besar. Jadi ya membutuhkan pasar. Jadi tidak mungkin satu negara yang kecil dengan pasar yang kecil bisa memproduksi ini secara baik di dalam negeri, gitu. Karena itu tadi. Karena kalau kita lihat satu produk ini kan subkontraktornya kan harus kita kembangkan juga, bukan hanya teknologi, bukan hanya softwarenya, tapi juga subcontracting yang untuk membuat komponen-komponen banyak kecil. Ada ribuan. Ada ribuan tuh Bang. Ada IC-nya, ada semacam-macam. Screen-nya macam, tombolnya. Sampai yang namanya casing-nya ya. Sampai yang namanya bungkus, apa segala macam itu ya beda-beda ini. Itu melibatkan ribuan vendor. Dan dari data yang kami dapat dari asosiasi handphone ini, dibutuhkan skala ekonomi 350 juta produk satu perusahaan, 350 juta per tahun supaya dia ekonomis. Kalau enggak itu enggak ekonomis, rugi ya. Jadi memang ini agak unik ya. Jadi dengan demikian pengembangan industri ini kalau memang sukses harus dikembangkan di dalam negeri, itu betul-betul harus berskala dunia. Harus worldwide pemasarannya. Kita coba kembali ke ini, Bang. Ini agak ke belakang nih kan. Dulu kan itu zamannya Pak Presiden Soeharto, Pak Habibie ya, yang ingin membuat industri pesawat terbang itu. Tapi sekarang ini kan kita lihat akhirnya nggak berjalan ini. Mungkin nggak itu bisa menjadi semacam perbandingan apabila kita paksakan kita membuat industri handphone tadi
di dalam negeri. Apa seperti itu nggak apa beda? Lain cerita lagi. Agak berbeda ya, walaupun saya tidak begitu mengetahui bagaimana karakteristik industri Pesawat ya. pesawat terbang ini ya. Jadi, tapi pesawat terbang ini kan bukan mass production. Iya. Ya, dia kan pesanan. Iya. Ya, jadi penentuan produksi, biarpun memang ada skala-skala ekonomi yang harus dipenuhi, tapi memang berbeda. Dan ini pasarnya memang spesifik gitu loh. Iya. Jadi saya kagum dengan rencana Pak Habibie dulu ya untuk mengembangkan industri ini, biarpun katanya high cost ya, banyak menggunakan dana yang tidak jelas dan harganya juga tidak jelas ya, karena dianggap industri ini tidak ekonomis lah untuk diproduksi di dalam negeri. Tapi saya kira semangat beliau ini juga harus terpelihara ya. Dan bagaimana perkembangannya sekarang ini di dalam negeri saya nggak begitu mengikuti ya. Kayaknya, tapi memang berbeda cara pengembangan industri ini, karena ini adalah kalau handphone, mobil dan sebagainya itu adalah mass production, kalau ini kan pesanan. Oke, kalau itu ya. Tapi kita nggak khusus membahas handphone di sini. Kita kan industri dan perdagangan yang lain yang lebih luas lah gitu loh Bang. Tapi kita coba mau ke ini. Menurut Abang ini dari pengalaman ya, berkecimpung puluhan tahun dan juga latar belakangnya juga dunia industri, memungkinkan nggak suatu saat bahwa kita ini berdaulat di dunia industri dan perdagangan? Artinya berdaulat dalam artian kita memiliki produk-produk tidak begitu ketergantungan, katakanlah produk-produk vital lah, katakan seperti itu Bang. Misalnya contoh nih, beras nih Bang, beras, gula, ini rame nih dan selalu berulang-ulang, kayak yang teranyar beras, padahal ini musim panen gitu kan, tapi kenapa pemerintah ngimpor gitu loh, sehingga petani teriak ini. Nah, itu contoh kasus lah gitu Bang. Ini gimana ini Bang? Perspektif Abang bisa dibagikan? Iya. Kalau saya pribadi ya, saya kalau di sektor pertanian, karena kan sektor pertanian ini kan yang menghasilkan komoditas itu ya. Kita bicara pangan nih Bang, beras dulu lah. Tapi kalau di sektor industri hilirnya saya mengerti. Tapi kalau di pangannya, tapi secara pribadi ini pendapat pribadi saya, adalah keliru ya. Dan alangkah sedihnya kalau negeri kita seperti Indonesia ini, beras itu juga masih harus kita impor. Gula masih kita impor, bawang kita impor, dan banyak komoditas pangan yang seharusnya itu adalah komoditas andalan, dan kita sudah mengelolanya itu ribuan, mungkin ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Ternyata kita juga tidak bisa mengembangkannya sebagai komoditas yang dapat bersaing di pasar global gitu. Saya termasuk yang sedih gitu. Tetapi komoditas pangan ini kan unik ya, karena saya melihat yang merusak sistem ini sebetulnya, kalau menurut pendapat saya pribadi ya kita sendiri. Oh gitu. Iya, karena ada orang-orang memang yang tidak sependapat bahwa industri ini harus tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam negeri. Karena mereka menikmati status quo yang ada. Status quo itu justru memberikan keuntungan kepada kelompok mereka supaya industri ini jangan dibuat di dalam negeri. Karena harga impor jauh lebih menguntungkan daripada dibikin dalam negeri. Harga impor lebih murah gitu. Iya. Jadi dengan adanya mekanisme fasilitas apa segala macam, mereka menikmati betul itu. Ya, tapi Bang, kalau begini kan, nah itu kan segelintir orang tuh Bang. Tapi artinya kan petani-petani kita nggak akan sejahtera dong. Dan memang terus terang keterpurukan kita di sektor ekonomi, terutama di sektor industri dan perdagangan ini kan adanya mafia-mafia ekonomi itu. Mereka yang menikmati selama ini itu. Dan itu merupakan tantangan yang besar dari pemerintah sekarang, terutama Pak Jokowi.
Jadi mungkin nggak itu tanda petik mafia-mafia tadi ya, mungkin nggak mereka ada rasa empati sehingga dalam tanda petik ya tobatlah, udah cukupkanlah, supaya artinya kehidupan produk dalam negeri ini, pelaku usaha dalam negeri juga yang terkait dengan memproduksi kayak contoh beras tadi, petani gitu kan, biar lebih sejahtera, mungkin nggak itu? Nah itulah jadi kita mengharapkan adanya kesadaran itu muncul ya. Tapi saya pikir itu agak susah ya, yang namanya orang sudah kadung menikmati hal-hal yang mudah ya. Saya tertarik juga kadang-kadang melihat kajian-kajian dari orang-orang psikolog ataupun sosiologi kita sekarang ya. Karakter bangsa kita ini kan karakter yang tidak menghargai prestasi, tidak mau bekerja keras katanya gitu ya. Lebih mencari hal-hal yang mudah, yang bypass gitu kan. Jadi ini mungkin sifat-sifat ini yang harus kita rubah. Ada jadi kalau istilahnya Pak Jokowi itu revolusi mental itu, supaya ada semangat bagi kita ya. Jadi mestinya kita kan malu mendapat sesuatu yang bukan hak kita. Iya. Mestinya kita bangga kalau kita mempunyai prestasi karir ya. Tapi ya kita lihat sendiri, orang lebih cenderung sekarang itu mencari gelar tanpa kalau perlu nggak usah sekolah gitu loh. Kaya dengan caranya mau korupsi juga ya nggak apa-apa, itu dihalalkan, yang penting kaya kan, dan sebagainya. Jadi ini barangkali ya sikap mental ini harus kita rubah. Kalau itu berarti kita bicara juga ini masyarakat, rakyat secara keseluruhan juga kalau gitu Bang. Terkadang kan kita lihat juga di bawah ini ya, satu sisi bahwa rakyat mengeluh-ngeluhkan suatu sosok yang kaya raya tanpa juga dia tahu itu sumber kekayaannya bagaimana caranya. Dan ini kan gitu kan. Ya, artinya mungkin sedikit menyimpang. Enggak apa-apa. Ini karena revolusi mental tadi itu. Iya, jadi topik kita ya. Contohnya lah yang merupakan ini sekarang yang lagi in ya. Yeah. Itu kan Pak Jokowi katanya datang ke pestanya Atta. Ya itu ramai dikritik itu. Padahal beliau bukan seorang teladan yang bisa mencerminkan figur yang betul-betul menanamkan semangat, kerendahan hati. Justru yang ditunjukkan itu adalah kemawahan, kesombongan segala macam. Itu juga merupakan satu hal yang menurut kita ini, kenapa bangsa kita ini tertarik untuk hal-hal seperti itu gitu. Bukan mencari figur yang memang ya patut diteladani supaya dia menjadi seorang yang membawa semangat untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa itu tadi yang besar, kuat. Dan itu kan kriterianya apa? Bangsa ini memang harus hemat, harus belajar, harus mau kerja keras, harus menghargai prestasi dan sebagainya. Itulah ya mestinya yang dididik kan. Tapi ada pembelaan ini Bang terkait Atta itu kan. Kan dia disebut ini kan dari YouTube itu berpenghasilan 200-an M dan dia bayar pajak per tahun itu sekitar berapa puluh M gitu loh Bang. Oke, itu artinya kita menghargai itu dan itu haknya dia. Tetapi menurut saya kenapa setiap orang tertarik? Saya pribadi tidak pernah tertarik melihat hal seperti itu. Ini kan contoh bangsa kita memang masih tertarik untuk hal-hal seperti itu. Iya kan. Nah, jadi tadi kembali kepada soal beras, contohnya misalnya. Karena ini merupakan bahan pokok di dalam kebutuhan kita, karena nasi itu, beras itu adalah bahan pokok kita. Maka kan pemerintah kan memberikan kebijaksanaan khusus dalam pengadaan beras di Indonesia. Jadi supaya harganya murah di dalam negeri, itu pemerintah memberikan subsidi mulai dari pupuk, pestisida,
bibit dan lain sebagainya ya diberikan kepada petani, dan petani bisa menjualnya dengan harga yang murah. Nah, kalau kita lihat dari kebijakan ini ya, subsidi ini sebetulnya yang menikmati itu kan bukan petani. Yang menikmati itu adalah pabrik pupuk, ya kan, pabrik pestisida, pabrik ini gitu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu, mungkin pemerintah kalau langsung supaya petani ini sebenarnya bisa mendapatkan hasil yang baik, mestinya kan subsidinya ini subsidi harga, di mana pemerintah membeli harga gabah petani itu dengan harga yang mahal, kemudian dijual ke pasar dengan harga murah. Nah, itu yang mendapatkan uang itu ya jelas petani. Itu nggak akan sama jatuhnya nanti bang? Enggak. Beda itu. Beda. Hitung-hitungannya beda itu. Dengan sudah disubsidi pupuk, bibit apa segala macam. Enggak, nanti nggak ada lagi subsidi pupuk. Itu semua nanti kan karena harga ini ya kan udah di pasar kan udah tinggi. Iya. Jadi itu yang menikmati. Kan ini kan kita kan mau melindungi petani. Iya. Kenapa kita yang subsidi yang kita berikan apa itu fasilitas itu justru yang pabrik pupuk, pabrik pestisida. Kenapa bukan petaninya? Padahal kita mau melindungi petani kan. Tapi kalau misalnya nanti pupuk bibit tidak disubsidi bang, akhirnya harganya akan mahal nanti harga hasil panen gitu loh bang. Karena harga itu emang itu kan dibeli mahal. Jadi katakan pemerintah beli 15.000 per kilo misalnya beras ya. Kalau gabah sekarang berapa per kilo? Katakanlah 6.000 ya. 6.000 dibeli. Harga gabah sekarang 6.000 ya. Ya, misal harga gabah 6. Pemerintah beli 10.000 per kilo. Dijual ke pasar 6.000. 4.000 kasih ke petani. Daripada 4.000 ini dipecah ke pabrik pupuk, ke bibit kayak itu tadi. Itu kan jelas. Oh iya itu maksudnya. Ya petani akan bisa. Iya. Bisa nyekolahin anak, bisa bikin rumah, bikin ini itu betul-betul kita pro rakyat miskin. Nah, ini salah satu pemikiran kita supaya ada. Tapi mungkin ya pemerintah Jokowi mungkin udah berpikir ke sana, tapi mungkin bagaimana mekanismenya ya kita tunggu aja. Oke, tapi terkait buku ini bang, apa lagi bang? Mungkin sepertinya banyak ini gagasan-gagasan, saran-saran, masukan ini sepertinya terkait dengan agar menyongsong tahun 2045 Indonesia Emas ini bisa tercapai nih bang. Ya, jadi intinya kan gini tadi. Apa aja nih, kita kan sudah harus cerdas. Mengelola sumber daya yang kritis tadi itu, air, energi, sama pangan. Ini supaya kita jangan mengalami kelangkaan ya. Tetapi ini sumber daya yang kita miliki yang bisa kita kembangkan ini kan banyak. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, kita juga bisa ekspor untuk mendapatkan devisa. Untuk mengelola ini semua itu diperlukan kebijakan-kebijakan. Pertama itu tadi itu. Kenapa harga di dalam negeri mahal? Itu ada beberapa peraturan dan regulasi memang yang harus diperbaiki. Pemerintah memang saat ini sudah menelurkan yang terakhir Undang-Undang Cipta Kerja yang tujuannya merampingkan perizinan, mempermudah gitu Pak. Dan diharapkan juga itu nanti akan memberikan dampak yang positif supaya daya saing kita tinggi, cost menurun, dan biaya logistik kita akan turun gitu. Itu kan meningkatkan daya saing. Tetapi di luar itu juga pemerintah juga harus melihat dan mengawasi semua kebijakan-kebijakan ini harus pro pemerintah. Harus pro bisnis. Supaya kita bisa menciptakan produk-produk yang berdaya saing. Di samping kualitasnya baik, bisa berdaya saing, dan ya semualah ketentuan-ketentuan bisnis harus ini harus kita kembangkan. Terutama bagaimana kita bisa mengadopsi dan mengembangkan teknologi informasi yang sekarang ini supaya dalam segala hal itu tadi teknologi ini bisa kita adopsi supaya kita bisa menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tadi. Oke. Tapi abang kayaknya optimis ya bang ya, optimis sekali ya. Kenapa tidak? Kenapa negara lain bisa, kenapa kita tidak? Apa bedanya kita dengan Jepang misalnya? Saya tidak melihat. Hanya bedanya, ya itu tadi, segelintir orang yang memang yang merusak bangsa ini gitu.
Dan mereka masih berperan sampai sekarang. Ya, jadi satu hal ya, di samping tadi yang saya sebutkan tadi adanya mafia, oligarkis yang menguasai sumber daya dan pasar dalam negeri ini, ya tentu ada hal lain juga yang aspek politik kita ya, ideologi di dalam negeri ini yang masih nggak tuntas lah ya Bang. Yang masih nggak kompak, selalu ribut ya, yang membuat kita tidak fokus kerja dan juga membuat investor juga jadi enggan untuk masuk ke takut karena lihat kok kita ini nggak bisa beres gitu. Ini juga salah satu kendala yang harus kita benahi, harus kita selesaikan dengan segera. Jadi kalau ini sudah terselesaikan dengan baik, saya kira kita ini orang cerdas kok. Saya yakin orang Indonesia ini orang-orang yang memang hebat berpikirnya. Nah, cuman ya itu tadi harus pemerintah ini mungkin ya saya sendiri melihat ya Pak Jokowi ini orangnya terlalu baik kalau menurut saya ya, terlalu baik. Jadi sehingga orang-orang nakal ini nggak segera itu diberesin gitu. Atau memang sudah semakin kuatnya kali ya. Nah, mudah-mudahan sangat sulit untuk jadi menghadapi mereka. Ya mudah-mudahan lah ke arah ke depan ini, mudah-mudahan beliau semakin semangat dan kita dukunglah beliau supaya sukses, dan kita jangan lupa berdoa gitu. Harapan kita kan itu. Saya tidak pernah ragu sesuai dengan buku kita Indonesia ini tahun 2045 asal ya mulai mengikuti strategi dan kebijakan yang kita tuangkan di sektor industri perdagangan ini akan bisa memberikan kontribusi yang sangat besar untuk perkembangan ekonomi kita. Ada syarat dari Bank Dunia kan untuk mencapai peningkatan ekonomi supaya kita terlepas dari dari jebakan negara ekonomi berpenghasilan menengah untuk masuk kepada negara ekonomi berpenghasilan tinggi itu kan PDB-nya harus meningkat di atas 6%. Saya kira nggak habis pandemik ini itu bukan suatu yang mustahil, sudah digerakkan dan mudah-mudahan juga pelaksanaan undang-undang cipta kerja ini nanti bisa dirumuskan dalam rumusan di peraturan-peraturan yang rendah itu lebih kondusif, lebih mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih nih Bang, pencerahan berdasarkan pengalaman Bang selama ini ya, terkait dunia industri perdagangan dan kita bagaimana kita nanti menyongsongkan 45. Mungkin ada closing statement dari Bang untuk bisa disampaikan kepada khususnya generasi muda dan semua pembicaraan khususnya generasi muda generasi milenial yang kita cintai ini, karena generasi inilah yang merupakan sosok guru bangsa ini di masa depan. Pada mereka lah kita serahkan kan negeri ini supaya bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi bekerjalah dengan baik, taat terhadap hukum, dan tetap semangat untuk melaksanakan pekerjaan. Apapun pekerjaan yang kita laksanakan sekecil sekalipun, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Jadi kita ini harus kita mulai membangun bangsa ini tidak harus dari hal-hal yang besar. Kita mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, walaupun itu kecil. Kalau itu semua kita laksanakan dengan baik, kita tekun dan penuh semangat, saya yakin bangsa ini bisa bertumbuh menjadi bangsa yang besar. Kalau urusan kebijakan dan strategi yang kita bicarakan tadi di DPD itu biarlah dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Ada presiden di sana, ada menteri, ada DPR, ada gubernur, mereka akan merumuskan itu. Kita nurut aja. Jangan kita sibuk berkelahi, bertengkar untuk hal-hal yang tidak berguna gitu. Itu kita tinggalkan gitu. Itu barangkali. Terima kasih Bang. Ini juga terima kasih bukunya Bang ya. Silakan. Kalau misalnya ini di toko buku ada Bang? Ada misalnya yang menonton ini pengen membaca atau membeli buku ini ada ya toko buku ya Bang ya?
Jadi kemarin kan yang penerbitnya ini siapa namanya? Papa Sinar. Papa Sinar ini katanya ini menjual buku ini juga di Gramedia. Oke. Nah, kalau Anda penasaran karena apa yang kita bahas kan nggak mungkin, karena kita kalau membuat buku ini bisa lama nanti durasi kita, silakan aja ya, ada di Gramedia. Oke, terima kasih waktunya Bang Lintong. Sehat-sehat selalu Bang ya. Yo, makasih. Selamat sore. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. See you next moment.